Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry dalam khotbah Minggu 2 Februari 2025. Khotbah diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada teks khotbah ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami rindu mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Oleh karena itu, bukalah mata rohani kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 71 adalah doa seorang yang sudah lanjut usia, yang menggambarkan pergumulan hidup dan ketergantungannya kepada Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa sepanjang hidupnya Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 sampai 6, kita melihat bagaimana pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai bukit batu pertahanan yang tidak akan pernah goyah. Mari kita lihat lebih dalam makna dari ayat-ayat ini dan bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana kita melihat bagaimana pemazmur memulai dengan seruan penuh keyakinan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Kata berlindung menunjukkan ketergantungan total kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali kita mencari perlindungan pada hal-hal duniawi, kekayaan, hubungan, atau kemampuan diri sendiri. Namun pemazmur mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan yang dapat menjadi tempat perlindungan yang sejati. Kemudian Tuhan digambarkan sebagai gunung batu dan kubu pertahanan. Gambaran ini menunjukkan kekuatan, keteguhan, dan keandalan dari Tuhan kita. Seperti batu karang yang kokoh, yang mampu melawan hantaman ombak. Tuhan adalah tempat kita dapat berdiri dengan aman di tengah badai kehidupan. Apapun yang kita hadapi, kita dapat percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah goyah. Oleh karena itu, hari ini apakah kita sedang menghadapi ketakutan, kecemasan, atau ketidakpastian? Ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Maka serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya. Ingatlah untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi berharaplah pada Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, Tuhan sebagai penyelamat yang setia. Pemazmur menyadari bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang yang jahat dan lalim. Namun dia tidak takut karena ia mempunyai keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Kata Engkaulah harapanku menunjukkan keteguhan iman daripada pemazmur. Ia telah mengalami kesetiaan Tuhan sejak masa mudanya dan ia yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya di masa tuanya. Tuhan bukan hanya penyelamat di masa lalu, tetapi ia juga di masa kini dan masa depan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tetap teguh selama-lamanya. Apa yang bisa kita pelajari dari yang kedua ini? Ingatlah bahwa bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita di masa lalu. Pengalaman-pengalaman itu menjadi dasar iman kita untuk percaya bahwa Dia akan terus menyertai kita.
Siapa Tuhan bagi kita di masa lalu? Dia sudah menyertai kita, maka hari ini pun Dia akan terus menyertai kita, dan di depan pun Dia akan menyertai kita. Maka jangan biarkan ketakutan akan masa depan menguasai kita. Tuhan yang setia akan selalu menjadi penyelamat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-6, Tuhan sebagai sumber pujian dan kepercayaan seumur hidupku. Kita melihat di sana pemazmur mengatakan, kepadamulah aku bertopang sejak kelahiranku, engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku. Pemazmur menyadari dan mengakui bahwa sejak ia lahir, Tuhan telah menyertainya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan terlibat dalam setiap detail kehidupan kita, bahkan sebelum kita menyadarinya. Pemazmur juga menyatakan bahwa Tuhan layak dipuji sepanjang hidupnya. Pujian bukan hanya respon sesaat, tetapi gaya hidup yang terus-menerus. Oleh karena itu, sadarilah bahwa Tuhan telah merencanakan hidup kita sejak awal. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di saat-saat kita tidak pahami. Jadikanlah pujian sebagai bagian dari hidup sehari-hari kita, apapun keadaan kita. Tuhan itu layak dipuji karena kebaikan dan kesetiaannya. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari Mazmur 71 ayat 1-6 ini? Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah bukit pertahanan kita. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh, penyelamat yang setia, dan sumber pujian seumur hidup. Maka dalam setiap tantangan, kita dapat berlindung padanya dan percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Apapun yang kita hadapi, kita dapat berdiri teguh karena Dia adalah bukit batu yang tidak pernah goyah. Amin, mari kita berdoa. Segala pujian bagimu dan terima kasih karena Engkaulah Tuhan yang sudah merencanakan hidup kami sejak awal. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau adalah bukit batu pertahanan kami, tempat perlindungan yang teguh, penyelamat yang setia, dan sumber pujian seumur hidup. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.